untuk saat ini di tempat saya ada 2 gap, yaitu generasi milenial dan baby boomer. Cuman rata-rata yang generasi milenial ini memang benar dicap kurang pengalaman, tapi sebenarnya kita kan menawarkan masa depan. Cuman yang baby boomer ini terkadang ya dalam tanda kutip bisa dibilang kolot untuk menerima masukan dari kita. Padahal sebenarnya gap itu kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, pasti juga akan terselesaikan. Oke, perkenalkan nama saya Caca, saya dari Surabaya, saya owner dari The Girls. Tim saya kurang dari 10 orang. Nah, kalau untuk kendala, mungkin saya kurang emang belum ada SOP yang jelas. Jadi menurut saya untuk anak-anak milenial ini dengan SOP yang tidak begitu mengikat, saya pikir mereka bakal enak. Ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, jadi susah banget untuk menghandle mereka ketika kita memberi target. Mereka kayak istilahnya malah ada yang minta resign segala macam. Nah seperti itu. Yes. Boleh sebelah dulu deh, masih. Makasih ya. Boleh? Oh iya Bapak dulu, boleh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustika Sari. Saya di sini salah satu yang punya di PT Antris Global Connection. Di sini saya untuk ikut ini sebenarnya ingin upgrade ilmu saja. Oke. Karena di tim memang semuanya rata-rata sudah anak muda. Cuma kendalanya memang kadang namanya anak muda itu susah dikendalikan, itu aja. Oke, makasih. Oke, nama saya Bagus Krisviandi dari View Indonesia, pemilik brand brosur kilat. Di tim saya ada sekitar 25 orang, terus pegawai di tempat saya bekerja itu rata-rata masih lulusan SMK, terus ada yang S1 juga ada, S1 D3 ada sebagian di posisi-posisi tertentu. Kendala yang terdapat di tim saya itu koordinasinya kurang smooth, terus untuk komunikasi masih kurang smooth. Jadi masih perlu kadang diingatkan lagi gitu. Ya. Kayak gitu. Makasih. Ya. Ada lagi yang belum? Yang berkenalan? Boleh dari perusahaan mana, Mbak? Saya Anissa dari Tenanesia. Di sini tim saya hanya 20 orang, sekitar 20-21 orang. Permasalahannya di tim tuh kurang bisa menjalankan target. Planningnya nggak sejalan dengan target. Nah di situ tuh bagaimana caranya mengolahnya itu saya perlu tanya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang belum? Bapak mau kenalan dulu, boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Susilo dari Yogyakarta. Wah, lumayan jauh. Jauh sana. Dari El Huriyah Yogyakarta, Sleman Yogyakarta. Bisnis di hijab dan gamis. Hijab dan gamis, oke. Timnya jumlah tim 7 orang, semua lulusan SMK. Ya. Ada kendala Pak sama timnya? Kendala mungkin koordinasi ya, karena kita mungkin terpaut jauh ya. Sih. Terpaut jauh dengan mereka, jadi belum bisa menyelami apa yang mereka inginkan sebenarnya. Mungkin itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Masnya juga? Oke. Selamat pagi. Pagi. Kalian nama saya Hari. Saya dari Jakarta. Dulu saya sebelum di bisnis sendiri memang sempat di Uniqlo dan menghadapi kendala sama ya. Kalau menghadapi anak-anak yang lahir tahun 90-an itu bagaimana sih gitu kan. Karena memang behaviornya beda gitu kan. Yang kira tips and triknya bagaimana. Apalagi kalau sekarang rekrutmen kan sendiri kan. Kalau bisnis sendiri, jadi kira-kira bagaimana ya ini. Oke, thank you. Oke. Thank you semuanya, thank you. Oke, ini tadi kita baru memvalidasi sebenarnya permasalahan yang terjadi di tempat kerja teman-teman tuh apa.
balik-balik lagi adalah tim gitu ya, apalagi usianya milenial gitu ya, Gen Z gitu ya, yang etika mungkin masih banyak dipertanyakan. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya sharingkan. Sebelum masuk ke materi, saya pengen teman-teman kenalan kanan, kiri, depan, belakang. Saya kasih waktu 2 menit. Boleh diulang, boleh. Karena sekali salaman tuh mesti terakhirnya sopo tadi ya gitu. Sudah kenalan semua, kanan, kiri, depan, belakang. Harapan terbesarnya adalah teman-teman nanti keluar dari ruangan ini jangan sampai tidak terjadi kolaborasi gitu ya. Karena teman-teman bertemu dengan sesama orang yang mengalami pain yang sama gitu ya. Nanti kalau sudah ngebikin grup apa yang perlu diaplikasikan gitu ya, pulang dari sini silakan aja, masih tetap 3 bulan kemudian tetap setahun kemudian gitu. Harapan pertama kolaborasi, harapan kedua adalah yang jomblo-jomblo segera nemu pasangan gitu ya, alhamdulillah. Harapan ketiga adalah energi positif yang ada di kelas ini semoga saling bisa ditularkan gitu. Karena basically saya bukan motivator, jadi saya nggak bisa semangat pagi bukan gitu ya. Saya nggak bisa kayak gitu. Jadi harapan saya dengan teman-teman nanti bisa saling mengenal. Dimulai dulu dari sekarang, dimulai dulu dari teman-teman kenalan sama sampingnya untuk nanti teman-teman akhirnya mudah untuk approach ke teman-teman yang lain atau bahkan ke masing-masing tim yang ada di perusahaan masing-masing. Karena apa? Kendala terbesar di perusahaan yang sampai sekarang bisa divalidasi adalah komunikasi. Bold underline. Gitu ya. Dimulai dari mana sih komunikasi itu? Dimulai dari tatapan mata kita, kerenyitan dahi, senyuman di wajah. Ada yang punya masalah nggak bisa senyum? Gak apa-apa, nanti kita senam muka dulu. Ada yang punya kendala nggak bisa senyum? Ada yang keberatan untuk senyum? Gak bisa berhenti senyum, wah bahaya ini ya. Semuanya bisa senyum, semuanya bisa menyapa. Pagi ini saya pengen tahu, atau di banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sering sekali teman-teman datang gitu ya. Apakah teman-teman itu merasa sangat open mind dengan kehadiran siapapun yang akan mengenal atau teman-teman butuh berkenalan? Se-introvert apa? Teman-teman sendiri. Satu, contoh. Baru datang kan, gak kenal, belum dipaksa kenalan sama Mbak Andin ya kan. Anak buah 50. Lah anak buahku 10. Dengerin lagi. Cantik, tapi kok jilbabnya gak matching. Ya. Datang lagi. Oh, Mas ini. Pokoknya ada aja. Hal-hal yang kayak gitu tuh sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Gitu. Ada satu yang namanya kalau kita bisa dibilang apa ya istilahnya, kurang percaya diri dari apa yang sebenarnya kita sudah punya. Yang akhirnya kita akan mengkomparasi dimanapun kita berada. Iya apa iya? Setiap datang. Antri di peserta aja udah diliatin gitu. Oh sepatunya Nike lumayan. Punyaku Diadora. Punyaku misalnya. Ada aja dari hal-hal kecil. Kenapa hal-hal seperti itu nanti akan berpengaruh terhadap komunikasi yang ada di tempat kerja teman-teman. Itu nanti yang akan menjadi kayak tadi, toksik, iri, dengki, rasan-rasan, gibah. Karena kegibahan yang hakiki itu kan enak ya, seru ya. Masya Allah enak banget, apalagi kalau jam 12 ke atas waktunya di kantin itu kan ya. Hei ya Allah, ya kan. Mbak wis ngerti ya. Terus OB datang. Mbak. Ngode gincunya mbaknya sebelah sana kemerahan gitu kan. Atau enggak pas baru mau meeting gitu kan. Kita sesama tim cekiki, iya gitu kan. Begitu bosnya datang, hening. Lah kenapa sih? Kira-kira kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi? Balik lagi, pasti yang paling jadi permasalahan utama itu di komunikasi. Ada banyak hal yang terjadi di antara teamwork gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang kadang kita sendiri nggak bisa menduga. Saya juga punya temen yang saya tuh nggak pernah bisa menebak. Mbak ini nih udah senyumnya susah, senengnya tuh loh kayak gimana saya tuh nggak paham. Mau ngajak ngomong tuh bingung.
Antara senyum, seneng, sedih itu flat mukanya kan. Bingung, baper nggak baper, iya apa enggak, saya juga nggak paham. Iya, hal-hal yang kayak gitu, itu yang menjadi apa istilahnya, kita akhirnya menduga-duga. Aku salah ngomong ya, entahlah gitu. Atau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan ini aja, dari komunikasi-komunikasi yang terjadi di sosial media, itu juga akan nantinya menjadi toksik ya kalau kita nggak bisa ngontrol. Pasti tuh statusnya buat aku, gitu kan. Itu kayaknya kemarin aku salah ngomong, aku salah ngomong udah jadi berita ini loh status, sok tahu padahal belum tentu juga gitu ya. Karena itu yang sering terjadi pada yang namanya tim milenial. Sukanya main apa? Asumsi, tidak memvalidasi. Kenapa? Karena milenial itu kan kebanyakan mereka bisa dibilang gini, saya sudah berada hidup di zona yang semuanya serba mudah dengan satu kali klik gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa ya aku banyak ngerti, bisa searching di Google lah, aku bisa dari sosial media atau apapun. Kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Rata-rata mereka usianya di bawah 25 tahun dan saya tidak menerima staf yang usianya di atas 25 tahun kecuali saya sendiri gitu ya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Kalau memang sudah diputuskan di dalam satu perusahaan ini mau dibikin rata-rata jenjang usianya sama, ya sudah diambil rata-ratanya. Mau di range usia berapa? 18 sampai 25.